Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini kembali saya buat list rekomendasi saham untuk dijadikan watchlist ya untuk trading di tanggal 27 Agustus 2024. Nah, seperti biasa saya mau kembali ingetin ke teman-teman kalau saya tidak mengajak beli dan jual ya teman-teman. Jadi saya melakukan analisa dan saham yang menurut hasil analisa saya menarik, saya share di YouTube ini dan ya saya harap teman-teman melakukan analisa ulang dan teman-teman harus paham ya bahwa keputusan beli dan jual itu ada di tangan teman-teman masing-masing karena tidak ada kepastian di saham yang saya rekomendasikan akan naik ya karena basisnya saya menganalisa bukan mengomentatori ya gitu. Oke, ya jadi saya harap teman-teman paham ya. Nah, di tanggal 26 ini saya ada 4 saham teman-teman, ada Raja dan MDKA. Ini jarang sebenarnya karena sahamnya saham termasuk saham sangat liquid ya, tapi nanti teman-teman lihat sendiri aja bagaimana saya menganalisanya gitu ya. Oke, yang pertama saya mau sedikit review yang kemarin saya informasikan ya, WL untuk Senin 26 Agustus saya waktu itu bilang TMPO dan hari ini TMPO naik 31% ya. Lalu saya juga info BNLI dia sempat naik tinggi lalu akhirnya ada yang gebuk. Nah, terus ada Agro turun nggak perform ya teman-teman. NZIA naik 13%. Oke, jadi ini sebenarnya oke ya dari WL ini, tapi mungkin sedikit buat ke teman-teman yang masih hold saham TMPO, menurut saya besok ini sudah akan sedikit beresiko ya karena yang pertama dia sudah kena UMA, lalu sudah ada distribusi dari broker Bina Arta Sekuritas. Ini waktu dia arah nih saya nggak ngelihat dia masuk dalam jajaran top buyer top seller, tapi dia hari ini jualan 1,3 miliar deh top seller 1 ya. Nomor 2-nya YP hanya 100 jutaan. Jadi ini udah distribusi kuat. BNLI kalau saya perhatikan di sini udah mulai ada gebuk-gebukan gitu ya. Ya menurut saya udah kurang begitu oke. Di NZIA juga sama, mostly ini asumsi saya ini retail. Agro udah jelek ya, nggak usah dibahas. Ada distribusi dari YJ gitu. Oke, langsung masuk ke pembahasan satu persatu. Nah, yang pertama saya besok merekomendasikan saham Suri. Kenapa saham Suri saya rekomendasikan? Data transaksi hari ini mostly oke ya. Di sini Excel, MGXC di sini sama EP ini keluar. Jadi asumsi saya ini ada akumulasi kuat ya dari broker LG. Ya, dia beli 4,5 miliar ya. Nah, secara chart pun gimana? Secara chart volumenya besar, harganya naik gitu ya. Ya, memang kenaikan harganya sendiri nih nanggung ya 19% ya. Tapi besok ini menurut saya bisa kita perhatikan untuk kita pantau ya. Saya rasa saham Suri ini menarik. Ya, ini akumulasi kuat dan sahamnya naik, volumenya gede. Nah, yang kedua saham Raja, ini saham sangat liquid ya. Saham Raja ini menarik karena selain data transaksinya ini big accumulation, ini yang masuk ini AK, dan kalau kita lihat ini YPXL ini mostly retail, asumsi saya dia keluar di net sell. Dan ini sedikit saya memprediksi chartnya ya teman-teman. Ini saya hapus supaya nggak bingung. Saya berasumsi di sini adalah area sebelumnya, area resist yang sudah dijebol di hari ini, di break di hari ini. Jadi kalau secara historis sebenarnya di sini dia ada seperti support ya, ditahan di area sini, mantul, lalu mencoba jebol dia punya resist di area 1290-an ya, nggak berhasil, turun, tapi dia balik lagi mau coba retest dia punya resist, balik lagi, dan hari ini dia jebol resist dengan volume yang besar dan data transaksi oke. Ya, hari ini sahamnya naik 8%. Ya, di saham yang liquid ini sebenarnya nih kalau kita bisa masuk dalam sizing besar ini menarik ya teman-teman. Nanti ini bisa dicek aja pada saat market opening besok. Ya, sebenarnya tanda-tandanya sudah kelihatan ya, dia mulai ada HK besar ketika market opening di 09.00.
Seperti itu. Nah, yang ketiga saya punya saham games. Saham games ini sendiri data transaksi hari ini ya hanya small accumulation aja ya teman-teman. Kalau ngelihat chart ini sebenarnya udah beberapa kali main, dia sempat naik 19% di tanggal 22 Juli, dia lalu lanjut naik di tanggal 23. Nah, sebelum setelahnya ini sideways dan hari ini volumenya kembali keluar. Volumenya keluar dengan data transaksi yang menurut saya mostly termasuk oke. Dan hari ini dia naik 12%. Cuma ya ini harga sahamnya pun udah 10 ribuan ya. Jadi ya lumayan juga nih pasti. Gitu. Ya lanjut ada saham MDKA. Wah dia MDKA kenapa direkomendasi tumben-tumbenan gitu ya. Karena memang saya pribadi tidak ketemu banyak saham-saham third-liner yang menarik ya. Justru malah saham-saham besar nih yang banyak menarik ya. Jadi MDKA kenapa menarik kalau dari chart saya coba lihat di sini itu seperti dia punya resist ya teman-teman. Ini dia punya resist, ini dia punya support. Sebenarnya saya selalu sederhana ya pakai tarik garisnya pivot aja yang saya combine ini pakai data transaksi. Jadi kalau ngebacanya seperti ini gimana ya? Saya berasumsi teman-teman kalau saham ini udah mau nge-break support ya gitu. Mungkin penentuannya setelah dia bertahan di atas harga 2.500. Ini close-nya di 2470. Jadi memang dia udah deket-deket breakout gitu ya, deket-deket break. Buat teman-teman yang sudah yang biasanya sudah biasa trading pakai technical biasanya suka ada tipe yang suka buy on breakout ya sebenarnya menunggu nih ya, menunggu harga konfirmasi di area 2.500 dan menurut saya ini akan tercapai besok ya. Akan tercapai besok. Kenapa? Saya berasumsi seperti itu karena hari ini volumenya besar dan data transaksinya juga besar. Dan biasanya saham MDK ini kalau seandainya dia benar besok break dia punya support itu tidak hanya di level 2.500 ya harusnya. Jadi nah mungkin kalau seandainya besok dia market, ini skenario dari saya ya teman-teman, saya bisa salah. Mungkin kalau seandainya besok buying powernya kuat itu tidak hanya cuma sampai 2.500, mungkin sampai 2.540 atau 2.550 ini akan jebol ya berapa tick ya. Jadi buat yang suka scalping bisa memanfaatkan itu, menurut saya besok adalah penentuannya. Kalau dia koreksi ya berarti percobaan dia untuk breakout itu gagal dan ya mungkin skip aja gitu ya teman-teman. Ya, jadi dari saya ada Suri, Games, Raja dan juga MDKA ya. Mungkin itu dari saya kali ini. Kalau ada teman-teman yang punya saham lain boleh juga ya sharing di kolom komentar. Itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.